Alhamdulillah alladzi karrama al-insan wa amarahu bis-sidqi wan-nasihati wal-amanah wa nahahu 'anil kadhibi wal-ghishi wal-khiyanah. La ilaha illa huwal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa yuhadzirukum 'anil ma'asi faqad khasiral muftilun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah semuanya akan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mampu lagi ke masjid. Beliau tidak mampu lagi memimpin salat. Sampai-sampai pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendelegasikan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin salat pada saat itu. Tak lama setelah itu terdengar kabar meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat tertunda. Tidak begitu cepat dimakamkan. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam tidak mau memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ada penggantinya sebagai pimpinan umat Islam pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Berembuklah kelompok-kelompok pada saat itu, yang pada akhirnya mereka bersatu ingin mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang bisa menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah sekelompok orang menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkaulah yang paling layak menggantikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah yang ditunjuk oleh orang-orang. Kami ini diutus sebagai tim sukses untuk menyampaikan kepada Abu Bakar supaya andalah yang
bertindak sebagai pemimpin mulai hari ini. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu? Mohon maaf, saya ini belum layak menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang lebih layak, ada orang yang lebih pantas pada posisi itu. Saya ini belum layak menggantikan posisi Rasulullah. Akhirnya para sahabat yang menjadi tim sukses pada saat itu bertanya kepada Abu Bakar, siapa ya? Siapa gerangan yang menurut Anda yang bisa menggantikan posisi Rasulullah? Abu Bakar mengatakan, tidak ada yang lain kecuali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya tim sukses ini menuju ke Umar bin Khattab. Ternyata setelah tiba di hadapan Umar bin Khattab dan menyampaikan bahwa Anda lah yang paling layak menjadi pemimpin umat Islam pada saat ini dan sudah direkomendasikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? La, saya belum pantas pada posisi itu. Saya belum layak pada posisi itu. Dan sekiranya Sayyidina Abu Bakar masih hadir di depan kita, tidak ada yang bisa menggantikan Rasulullah kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya apa yang terjadi? Perwakilan-perwakilan kabilah, perwakilan-perwakilan kelompok pada saat itu mendatangi kembali Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, kami sudah menghadap kepada Umar. Dan Sayyidina Umar mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi pemimpin kalau Abu Bakar As-Siddiq masih ada di hadapan kita. Akhirnya secara aklamasi pada saat itu Abu Bakarlah yang menjadi khalifah yang pertama yang menggantikan posisi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelah itu? Dalam pidato pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dilantik menjadi khalifah, dalam pidato pertama yang disampaikan beliau mengatakan, atiuni bima ata'allahu bihi wa rasul. Taatilah aku selama saya mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Dalam pemerintahan saya ini taati semua aturan-aturan yang saya terapkan selama itu pada rel sesuai dengan rel agama kita. Fa in asaitu fala ta'atan li alaikum. Apabila saya melenceng dari aturan agama, kata Abu Bakar pada saat itu, fala ta'atah, jangan taati aku. Jangan ikuti aku, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada para sahabat. Itulah pidato yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang disampaikan Umar bin Khattab pada pidato pertama ketika dilantik menjadi khalifah persis dengan pidato yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Atiuni bima ata'allahu bihi wa rasuli. Taatilah aku selama saya masih pada rel aturan-aturan agama. Fa in asaitu fala ta'atan li alaikum. Apabila saya melenceng dari aturan-aturan Islam, aturan-aturan agama, maka jangan ikuti saya. Ini pidato pertama juga yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah.
Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari dua tokoh ini. Yang pertama, mereka itu tidak ada yang berambisi untuk menjadi pemimpin. Berbeda dengan zaman kita ini, Masya Allah, berbagai macam cara orang untuk merebut kepemimpinan. Berbagai macam langkah-langkah, trik-trik. Dia tidak peduli apakah itu sesuai dengan Islam atau sesuai dengan aturan agama kita. Yang penting saya jadi pimpinan, saya menjadi bos. Tidak ada urusan apakah saya mau melanggar aturan-aturan agama atau tidak. Ya. Ini banyak sekali pergeseran-pergeseran nilai dalam agama kita sekarang. Banyak sekali pergeseran-pergeseran nilai keislaman itu sudah mulai menjauh dari tatanan kehidupan kita. Orang berlomba lagi memperebutkan kekuasaan. Orang tidak memperhatikan lagi simbol-simbol keagamaan dalam kepemimpinannya. Padahal banyak sekali peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita temukan dalam kitab Minhajul Abidin yang pernah ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Ada satu hadis yang disampaikan Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Apa hadis itu? Dia mengatakan ada 6 golongan ya. Sittatun yadkhuluna an-nara qabla al-hisab. Ada 6 golongan yang akan masuk surga tidak terbalik. Ada 6 golongan yang masuk neraka tidak diperiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ada orang yang ada 6 golongan yang bebas tes masuk neraka. Tidak diinterogasi lagi, tidak ditanya-tanya lagi, langsung masuk neraka. Ya, yang sering kita dengar hadis itu, ada kelompok-kelompok orang yang tidak ditanya lagi, langsung masuk surga. Kalau ini terbaliknya. Ada 6 golongan orang-orang yang tidak dihisab lagi, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Salah satu dari 6 itu adalah al-umara'ul jur, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menyakiti rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita temukan dalam bukunya Al-Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Dan dalam kitab itu diceritakan ya, bagaimana seorang pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, bahayanya seorang pemimpin yang zalim terhadap yang dipimpinnya. Diceritakan dalam satu hadis, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang bagus sekali salatnya ya Rasulullah. Inna fulana kad tuzkaru fiha salataha." Ya. Banyak sekali salatnya ya Rasulullah, banyak sekali sedekahnya ya Rasulullah. Tapi kelemahannya ya Rasulullah, tu'dhi jaraha bilisaniha. Di samping banyak salatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, dia juga selalu aktif menyakiti perasaan tetangganya ya Rasulullah. Apa kata Nabi pada saat itu? Annaha finnar. Perempuan itu pasti masuk ke dalam neraka. Padahal perempuan ini banyak salat, banyak puasa, banyak zakat, tapi Rasulullah mengatakan innaha finnar. Sesungguhnya perempuan itu akan masuk neraka. Kenapa? Tu'zi lisanaha, tu'dijaraha bilisaniha. Dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Dia menzalimi tetangganya dengan lidahnya. Ini dari hadis ini ditarik kesimpulan bahwa
menyakiti saja tetangga kita yang cuma beberapa person, beberapa rumah dari jarak rumah kita itu, menyakiti mereka saja, sudah pasti kita masuk ke dalam neraka. Meskipun banyak salat kita, banyak puasa kita, ya, banyak pekerjaan sosial kita di tengah masyarakat, ya, tapi di samping itu kita juga menyakiti perasaan, menzalimi tetangga kita. Kata Rasulullah, annaha finnar, sesungguhnya dia itu akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan pemimpin? Pemimpin ini kalau misalnya kita jadi presiden, 260 juta orang yang kita pimpin, bukan cuma tetangga-tetangga yang kita sakiti. Banyak sekali resiko yang bisa muncul dalam kepemimpinan kalau mereka-mereka itu akan menzalimi rakyatnya, menzalimi apa yang dipimpin pada saat itu. Ya. Akhirnya kan kita bisa mengambil dari pelajaran dua tokoh kita yang telah saya sampaikan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Apabila saya menjalankan pemerintahan saya ini tidak sesuai dengan ajaran agama, apa kata mereka? Tinggalkan saya, jangan ikuti saya. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab ketika menyampaikan pidatonya tadi, telah berdiri sekelompok anak muda mengangkat pedangnya di depan Umar bin Khattab. Dia menyampaikan, wahai Umar, sekiranya engkau dalam kepemimpinanmu ini tidak sesuai dengan aturan agama, maka pedang kami inilah yang akan meluruskanmu, kata anak muda itu. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab pada saat itu? Dia mengangkat kedua tangannya, alhamdulillah, sudah ada orang yang meluruskan kepemimpinan saya kalau tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Nabi. Ya, nafsun tuhiha khairun min imaratil la tuhsiha. Ya, seorang yang kau hidupi dengan baik, kata Nabi, itu jauh lebih baik daripada engkau memegang satu jabatan dan kau tidak becus dalam mengurus kepemimpinanmu itu. Dia tahu mau pimpin, dia mulai pasilolongan ni, mabel-mabel kanjana, dia mau perintah. Sementara sekarang ini banyak sekali orang yang mengejar jabatan, mengejar posisi, tapi dia tidak punya niat apakah saya akan menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan rel-rel keagamaan kita. Banyak sekali ancaman-ancaman dalam hadis, bahkan dalam Al-Quran. Pemimpin-pemimpin yang tidak becus, yang tidak menjalankan kepemimpinannya dengan aturan agama. Banyak sekali ayat yang kita bisa temukan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kadang pemimpin yang tidak bisa menjalankan rel pemerintahannya itu sesuai dengan ajaran kita, ajaran Al-Quran dan hadis, maka dia diklaim sebagai orang yang fasik. Kadang dia diklaim sebagai orang yang kafir, sekalipun posisi itu yang sangat tidak becus ya bagi pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Muncul pertanyaan besar, bagaimana kita ini menjelang pemilihan? Semua kader-kader terbaik sudah keluar di depan kita. Tidak ada yang jelek. Disinilah dibutuhkan kecerdasan kita sebagai masyarakat. Disinilah dibutuhkan kejelian kita dalam menilai. Jalankan pikiran kita. Tapajokke otak tak. Pikiri sih yang mana pemimpin yang paling layak. Kita pilih. Selalu mengatakan tidak ada urusan itu. Yang penting ada uang merah. Yang penting ada sembako. Hati-hati. Hati-hati. Ada beberapa hadis yang ditayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahayanya orang-orang yang memilih pemimpin yang salah dalam memilih pemimpin. Dalam beberapa kasus ya, dalam ajaran kita ini Allah Subhanahu wa taala
Kadang menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran itu, dia cuma mengatakan misalnya, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah engkau dekati zina, ya. La taqrabuz zina. Kadang dia cuma menggunakan kalimat la taqrabuz zina. Jangan kau dekati. Atau dia menggunakan kalimat jauhilah. Ya. Dia Allah ini tidak menggunakan bahasa bahwa haram bagi kalian berzina. Itu jarang sekali kita temukan dalam Al-Quran. Haram bagi kalian untuk mengundi nasib, berjudi dan lain sebagainya. Tapi kadang Allah menggunakan bahasa-bahasa yang sangat luas untuk diterjemahkan. Artinya apa? Dalam menggunakan bahasa di situ, para ulama menafsirkan bahwa itu akan terjadi perluasan hukum, ya. Perluasan memunculkan hukum-hukum yang lain. Artinya apa? Bagaimana misalnya kalau hukum dalam agama kita, misalnya Allah menggunakan bahwa haram bagi kalian berzina, berarti yang kena hukuman itu, hukuman efek itu hanya orang-orang yang berzina. Bagaimana orang-orang yang mendirikan tempat-tempat prostitusi? Bagaimana pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan izin untuk mendirikan rumah-rumah prostitusi? Apakah dia tidak berdosa? Sama halnya dengan kita. Selalu mengatakan bahwa dalam pemilihan ini saya tinggal mencoblos saja, tidak ada urusan setelah itu. Hati-hati. Kita bertanggung jawab. Ketika pemimpin yang kita pilih zalim terhadap rakyat dan dipimpinnya, di kemudian hari Anda mempunyai saham. Anda harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan kena pertanyaan di akhirat. Tapi apabila Anda memilih pemimpin yang baik, kader yang baik, dan dia akan menjalankan pemerintahan itu sesuai dengan aturan agama dan tidak menzalimi rakyat, Anda juga akan mempunyai saham dan berhak untuk meminta saham Anda itu menjadi penyebab Anda ditempatkan ke dalam surga. Ya, jadi menjelang pemilihan umum, jangan sampai prinsip-prinsip kita goyang. Jangan sampai mata kita ini ditutup dengan uang merah. Apalagi kalau uang biru, jangan maki. Yang dibutuhkan di sini bagaimana kecerdasan kita, hati kita. Kalau perlu sebelum pergi mencoblos salat tahajud dulu. Kenapa? Karena keluar semua kader-kader terbaik bangsa ini. Memilih presiden, memilih legislatif, sudah tinggal 2 bulan setengah. Apabila salah pilih dalam memilih pemimpin kita dan dia sudah terpilih tidak pejus mengurus rakyat dan zalim terhadap rakyat, Anda mempunyai saham dalam kezalimannya. Jangan nanti di akhirat dia gagal rusakku ketupuan, dia gagal rusakku. Saya cuma memilih saja, tidak. Anda akan ditanya oleh Tuhan. Tapi bila mana Anda memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang akan mengurusi rakyatnya dengan baik, juga Anda akan mempunyai saham. Anda akan mendapatkan hasil dari kepemimpinannya yang baik itu, akan menjadi pundi-pundi pahala Anda untuk ditempatkan di surga nantinya insyaallah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur